Baiklah, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu recording proses atau proses pencatatan. Sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu mengenal dulu apa itu akun dan apa itu saldo normal, yang akan dijelaskan kepada Bu Vanessa. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang dinamakan akun dan juga saldo normal. Jadi, akun itu adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Jadi, jika ada suatu transaksi, maka kita akan mencatatnya itu di akun. Akun ini terdiri dari 5 kelompok utama, yaitu akun aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Dari 5 kelompok akun utama ini akan dibagi menjadi subkelompok lagi, dan setiap sub ini akan memiliki akun individualnya masing-masing. Dan pengaruh dari transaksi ini akan dicatat pada akun individualnya. Lanjut ke saldo normal. Saldo normal ini merujuk pada penambahan. Adapun saldo normal dari setiap akun antara lain, aset itu saldo normalnya debit. Jadi, jika aset itu bertambah, maka akan dicatat pada posisi debit. Namun jika aset itu berkurang, akan dicatat di posisi kredit. Sedangkan liabilitas itu saldo normalnya adalah kredit. Jika liabilitas itu bertambah atau utang perusahaan itu bertambah, akan dicatat pada posisi kredit, dan jika berkurang akan dicatat di posisi sebaliknya, yaitu debit. Ekuitas, posisi saldo normalnya adalah kredit, jadi pengaruhnya sama dengan liabilitas. Untuk revenue itu juga sama dengan liabilitas dan ekuitas. Yang beda adalah expense. Expense itu saldo normalnya adalah debit, jadi jika ia bertambah maka akan dicatat pada posisi debit. Mungkin itu saja untuk saldo normal dan akun. Terima kasih untuk Pak Feby. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Vanessa. Kita dapat ketahui tadi bahwa akun adalah tempat di mana pengaruh suatu transaksi itu akan dicatat. Kemudian saldo normal adalah suatu ketentuan yang merujuk pada penambahan, di mana saldo normal dari aset itu sendiri yaitu debit, liabilitas adalah kredit, ekuitas adalah kredit, revenue atau pendapatan adalah kredit, beban dan dividen adalah debit, di mana setiap saldo normal itu merujuk pada penambahan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem double entry system, atau yang akan langsung dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Pada Ibu Ilmi, dipersilakan. Double entry system ini merupakan metode pencatatan yang setidaknya melibatkan 2 akun. Nah, 1 akun untuk di debit dan 1 akun lagi untuk di kredit. Setelah kita melakukan double entry system ini, maka jurnal yang kita buat itu harus sama. Nah, dengan sistem pencatatan double entry system ini membuat perhitungan yang kita lakukan itu lebih akurat karena menunjukkan semua saldo akun. Nah, dengan kejelasan informasi itu, maka kesalahan yang dibuat oleh seorang akuntan itu dapat dilacak atau dapat diketahui. Nah, jika sudah menggunakan metode double entry system, kesalahan yang mungkin terjadi itu adalah human error atau kesalahan dari akuntannya sendiri. Begitu Pak Feby. Baiklah, itulah pengertian dari double entry system, yaitu pencatatan di mana melibatkan 2 akun. Setidaknya ada 1 akun yang akan didebitkan dan ada 1 akun yang akan dikreditkan. Kemudian dari hasil jurnal pencatatan itu, maka jumlah yang ada di kredit maupun di debit itu harus sama. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tahap pencatatan ke dalam jurnal umum yang akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Kepada Ibu Aziza, dipersilakan. Baiklah, untuk tahap pencatatan yang pertama yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal. Jurnal itu sendiri merupakan catatan akuntansi pertama kali
dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis atau urut berdasarkan tanggal kejadiannya. Jadi jurnal itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengungkapkan secara lengkap pengaruh dari satu transaksi, memberikan suatu pencatatan transaksi secara kronologis, dan membantu mencegah atau menentukan letak kesalahan karena pada jurnal jumlah pada sisi debit harus selalu sama pada sisi kredit. Jurnal umum itu terdiri dari kolom tanggal dan juga kolom keterangan atau berisikan nama akun. Ada kolom referensi yang berisi kode akun, dan yang terakhir itu ada kolom debit dan kredit. Baiklah, langsung saja kita mencontohkan untuk pencatatannya. Kita misalkan sebuah perusahaan itu pada tanggal 9 Desember 2020 membeli perlengkapan secara tunai senilai 2 juta rupiah. Maka pada kolom tanggalnya itu kita catat tanggal kita membelinya tadi, yaitu 9 Desember 2020. Untuk kolom keterangannya itu kita libatkan akun-akun yang terpengaruh, yaitu perlengkapan dan juga cash. Dan untuk kolom referensinya atau kode akunnya itu, kita misalkan kode akun dari perlengkapan itu tadi 101 dan kode akun dari cash tadi 102. Nah, untuk yang didebitkan itu, karena perlengkapan itu bertambah dan aset itu saldo normalnya didebit, maka perlengkapannya yang didebit. Dan karena cash-nya berkurang, sementara saldo normal itu untuk cash itu didebit, maka cash-nya kita kreditkan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pencatatan ke dalam jurnal umum, yaitu suatu pencatatan transaksi berdasarkan bukti kemudian dicatat ke dalam jurnal umum yang terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom kode akun, kemudian kolom debit dan kredit. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu tahap pengklasifikasian atau pengelompokan ke buku besar yang akan dijelaskan oleh Ibu Nadilia. Kepada Ibu Nadilia dipersilakan. Oke, baiklah. Sekarang kita ke tahap posting ke buku besar. Nah, setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum, maka akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Setiap akun itu memiliki buku besar. Artinya, akun kas memiliki buku besar, akun piutang memiliki buku besar, dan akun-akun lainnya memiliki buku besar. Posting itu sendiri dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Nah, bentuk buku besar itu ada dua, yaitu bentuk akun T dan bentuk form standar. Kalau untuk bukunya itu kredit. Kalau untuk bentuk akun T itu kita mencatat semua transaksinya terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dan baru kita kurangkan. Kalau untuk yang bentuk standar, itu kotaknya itu yang pertama tanggal, yang kedua keterangan, 5 kredit, yang terakhir itu saldo. Di bawahnya itu ada debit dan kredit. Kalau untuk bentuk standar itu, kita masukkan dulu transaksi yang pertama. Sudah itu, hasil transaksi itu kita taruh di saldonya. Setelah itu kita masukkan lagi transaksi yang kedua, dan kita kurangkan saldo transaksi yang pertama itu dikurangkan saldo transaksi yang kedua. Jadi, saldo transaksi yang kedua itu telah kita jumlahkan. Jadi, kita jumlahkan terlebih dahulu. Beda seperti akun T kan. Kalau akun T itu kita taruh dulu transaksi-transaksinya, baru kita jumlahkan dan kita kurangkan. Kalau untuk yang bentuk standar itu,
kita langsung mengurangkannya. Seperti itu. Sudah. Baiklah, itulah penjelasannya mengenai pengklasifikasian ke buku besar, yaitu buku besar itu sendiri merupakan pemindahan dari informasi yang berada di jurnal umum ke ke buku besar, di mana buku besar itu dimiliki oleh semua akun-akunnya. Akun-akun itu memiliki buku besarnya masing-masing. Kemudian bentuk dari buku besar ini ada bentuk akun T, yaitu berbentuk T seperti T, di mana di sebelah kiri itu menandakan debit atau penambahan, kemudian di sebelah kanan itu menandai kredit atau pengurangan. Kemudian ada juga bentuk form standar, yaitu di mana kita mencatat suatu transaksi, kemudian hasilnya itu langsung otomatis balance di sebelah saldo. Baiklah, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengikhtisaran ke neraca saldo yang akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Kepada Ibu Ilmi dipersilakan. Baik, untuk neraca saldo. Nah, setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dicatat pada jurnal dan diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya itu adalah menghitung saldo. Nah, untuk menghitung saldo sendiri dibuatlah neraca saldo. Neraca saldo ini untuk mencerminkan semua saldo kredit dan debit di semua akun buku besar. Nah, yang kegunaannya itu untuk menentukan keakuratan perhitungan pada akun. Nah, untuk neraca saldo sendiri itu terdiri atas 4 kolom, yaitu kolom nomor akun atau account number, kemudian nama akun atau account name, kemudian ada akun debit dan akun kredit. Nah, untuk penyusunan neraca saldo sendiri itu dengan cara mencantumkan semua saldo di debit dan di kredit pada akun buku besar. Untuk neraca saldo, total dari debit dan kredit itu harus sama atau seimbang. Ketika akun itu tidak seimbang, itu bisa saja disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada transaksi yang tidak terjurnal. Yang kedua ada suatu transaksi telah dijurnal dengan benar, namun tidak diposting ke buku besar. Nah, ada juga mungkin ada transaksi yang terposting 2 kali. Kemudian ataupun ada transaksi yang telah di jurnal ataupun diposting, namun akun yang digunakan itu salah. Dan kemudian kemungkinan terakhir itu ada kesalahan dalam perhitungan. Misalnya itu salah jumlah. Mungkin untuk neraca saldo seperti itu, Pak Feby. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pengikhtisaran ke dalam neraca saldo, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun yang berada di buku besar ke dalam neraca saldo, di mana neraca saldo itu terdiri dari beberapa kolom dan jumlahnya itu harus sama. Kalau tidak sama itu bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya transaksi yang tidak dikenal, kemudian ada transaksi yang terposting 2 kali, kemudian juga ada transaksi yang telah di jurnal ataupun diposting namun akun yang digunakan itu salah, dan yang terakhir itu kesalahan dalam perhitungan, misal salah jumlah. Kemudian kita akan membahas siklus akuntansi yang telah kita bahas dalam kegiatan transaksi. Transaksi itu diidentifikasi, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian dari informasi yang berada di jurnal umum ini akan diposting ke dalam buku besar. Dan setelah diposting ke dalam buku besar, maka jumlah akun-akun yang berada di buku besar ini akan dicatat ke dalam neraca saldo. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya jurnal penyesuaian, kemudian buku besar setelah penyesuaian, kemudian ada lagi
neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada lagi laporan keuangan, kemudian ada laporan laba dan rugi. Pertama yaitu ada laba dan rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, atau pada kesempatan ini kita memakai laporan return earning, kemudian ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini dengan semua penjelasan yang telah dijelaskan oleh para narasumber kita. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga bermanfaat bagi kita untuk mengenal lebih jauh apa itu akuntansi. Sekian bincang talkshow kita akhiri pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.